Satu, dari prosesnya, kalau saya boleh menyimpulkan ini sangat inkonstitusional. Itu memang mencabut beberapa pasal di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Pasar tenaga kerja itu harus mempertandingkan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing secara langsung begitu, karena kan kita menolak soal pemberian ruang untuk melakukan penangkapan ikan oleh kapal asing. Menurut saya pemerintah pusat harus peka terhadap aspirasi-aspirasi yang ada di berbagai daerah. Halo teman-teman, salam gorengan tekno. Selamat datang kembali di channel TAS Official dan kalian sekarang berada di segmen gorengan tekno. Nah, tapi video kali ini cukup berbeda ya teman-teman jika dibandingkan dengan video-video gorengan lainnya yang biasanya bahas soal gadget, terus bahas kabar-kabar startup, business solution, dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas suatu hal yang lagi hot-hotnya nih diperbincangkan. Kira-kira apa ya? Nah, bener banget nih guys. Jadi hari ini kita akan ngebahas mengenai Omnibus Law dari segi teknologi. Nah, kali ini saya nggak sendiri. Hari ini kita ditemani dengan Pak Karman, seorang dosen dan sekaligus seorang lawyer. Karena di sini kan hukum itu bukan topik yang teknologi banget gitu. Nah, ada istilah nggak kenal maka nggak sayang. Jadi pertama kita akan berkenalan dulu dengan Omnibus Law. Nah, jadi Omnibus Law adalah sebuah rancangan undang-undang di mana terdapat banyak sekali aspek di dalamnya yang kemudian digabung nih jadi satu dalam sebuah undang-undang. Pemerintah berdalih bahwa tujuan Omnibus Law ini adalah menyederhanakan regulasi yang tujuannya adalah meminimalisir adanya hambatan-hambatan dalam penciptaan kerja maupun pembuatan sebuah UMKM seperti itu. Nah, Omnibus Law sendiri ada 11 klaster dan salah satunya adalah klaster ketenagakerjaan. Klaster ini adalah klaster yang cukup riskan dan viral begitu ya dibicarakan. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja sendiri adalah sebuah upaya penciptaan lapangan kerja melalui sebuah usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Nah, di mana konsepnya meningkatkan sebuah ekosistem dan investasi serta kemudian berwirausaha dan investasi pemerintah pusat dan proyek percepatan proyek strategis nasional nih. Nah, sebenarnya Omnibus Law itu sudah disahkan pada minggu lalu saat video ini tag. Akan tetapi sampai saat ini pun masih ada banyak sekali perdebatan, ada yang setuju tapi yang menolak pun juga tidak kalah banyak kayak gitu. Nah, itu dia sedikit selayar pandang mengenai Undang-Undang Omnibus Law. Nah, sekarang kita akan masuk ke dialog hukum bersama Pak Karman nih. Halo Pak Karman, selamat pagi. Selamat pagi juga. Ya, gimana nih kabarnya Pak? Wah, senang sekali hadir di sini, bisa berbagi informasi. Iya. Nah, jadi sebenarnya Omnibus Law itu apa sih Pak? Jadi gini, satu Omnibus Law yang selama ini banyak muncul perlawanan dalam tanda petik ditunjukkan dengan adanya aksi di berbagai daerah, itu adalah bentuk respon publik terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau lebih biasa dikenal dengan Omnibus Law. Seperti yang tadi sudah disinggung sedikit, Omnibus Law itu ada 11 klaster ya. Ada soal penyederhanaan perizinan, ada soal persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, sanksi hukum, dan alih fungsi lahan pertanian gitu. Nah, beberapa ini menjadi salah satu hal yang diatur di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita bicara soal rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin sudah diketok palu oleh DPR RI, maka kita bicara soal sistem hukum. Nah, sistem hukum kita ya, Omnibus Law ini adalah satu hal yang baru. Kenapa? Karena di dalam satu undang-undang itu mengatur, mencabut beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Kita mengidentifikasi kemarin ada lebih dari 70
undang-undang yang kemudian sebagian dicabut yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang baru yang menurut saya itu menjadi salah satu argumen penolakan oleh beberapa gerakan masyarakat sipil. Kenapa begitu? Karena ini adalah sesuatu hal yang baru. Terus kemudian yang kedua adalah karena belum sesuatu hal yang baru, maka kemudian ini juga belum diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita soal pencabutan beberapa peraturan perundang-undangan yang luar biasa banyak begitu. Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu maka kita bicara dua hal, ya. Satu adalah baik dalam proses pembuatannya dan yang kedua adalah baik di dalam substansinya. Ini adalah soal prasyarat ketika perundang-undangan atau hukum positif itu kita buat begitu. Tetapi saya akan pengen menunjukkan bagaimana sebelum masuk pada substansi, saya akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan regulasi dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Satu, di dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011, itu sebenarnya mengatur bagaimana mekanisme hukum positif itu dibuat. Bagaimana partisipasi publik itu diatur juga di dalam undang-undang ini. Nah, kita akan bicara soal bagaimana situasi saat ini. Satu, kalau kita amati di media sosial, itu ada 4 versi rancangan undang-undang. Kita mau pengen yang pakai yang mana nih? Ada yang 1028 halaman, 1035 halaman, 905 dan 812. Sebenarnya kalau kita bicara soal asas keterbukaan di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena satu, ya, sumber pembuat undang-undang dalam hal ini adalah usulan presiden yang dibahas ya oleh Pansus DPR RI, ya, itu selalu akan muncul di dalam yang namanya program legislasi nasional. Jadi di dalam program legislasi nasional itu akan muncul undang-undang apa yang akan dibahas dan disahkan gitu ya, dalam jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya dalam 1 tahun ini apa nih targetannya gitu. Itu satu. Yang kedua adalah di dalam rancangan undang-undang ini sebelum kita baca pasal per pasalnya, maka kita harus bicara dan tahu ya apa yang disebut sebagai naskah akademik. Jadi naskah akademik itu adalah hal yang sangat penting di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena apa? Karena di dalam naskah akademik itu ada informasi mengenai ada persoalan mendasar apa di negara kita sehingga muncul Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua adalah ada landasan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat gitu. Nah, itu adalah beberapa mekanisme. Dan saya kalau dalam posisi menyimpulkan, saya tidak melihat asas keterbukaan, transparansi di dalam proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana itu bisa kita tunjukkan. Satu, itu soal rancangan undang-undang yang muncul 4 versi. Harusnya kita bisa mudah akses itu. Misalnya di mana? Websitenya DPR RI misalnya. Itu harus muncul soal rancangan undang-undang Omnibus Law, soal naskah akademik. Nah, itulah soal mekanisme dan Omnibus Law yang penting diketahui oleh publik. Salah satu klaster dalam Undang-Undang Omnibus Law yang cukup banyak sekali mendapatkan sorotan perhatian dari masyarakat sipil itu adalah klaster ketenagakerjaan. Nah, sebenarnya klaster ini tuh isinya apa aja sih Pak kalau di Omnibus Law? Ya, tadi saya menyampaikan ada 2 hal ya soal proses dan substansinya.
Satu, dari prosesnya, kalau saya boleh menyimpulkan, ini sangat inkonstitusional, sangat tidak konstitusional, sangat tidak mendasarkan pada aturan hukum positif yang ada. Di mana alasannya, satu, ini tidak diatur atau belum diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita. Yang kedua adalah belum maksimalnya penerapan asas keterbukaan gitu ya, sehingga sampai sekarang muncul 4 versi rancangan undang-undang, termasuk di dalamnya adalah soal naskah akademik yang mungkin publik belum punya juga gitu. Ini adalah soal berkaitan dengan prosesnya. Nah, secara substansi ya, secara substansi itu ada beberapa hal ya. Tadi ada 11 klaster, tetapi saya coba menyampaikan tidak secara semuanya begitu, karena memang ini luar biasa undang-undang banyak. Tetapi saya akan menyampaikan beberapa poin yang memang ini mendapatkan perhatian publik. Satu adalah soal klaster ketenagakerjaan. Nah, soal klaster ketenagakerjaan itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu memang mencabut beberapa pasal di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tentu mengatur soal satu, upah, begitu ya. Yang kedua adalah soal serikat pekerja, begitu. Nah, ketika beberapa pasal yang kemudian tidak diberlakukan atau dicabut di dalam Undang-Undang Omnibus Law, maka ini jelas akan berimplikasi terhadap kondisi pekerja saat ini. Di mana itu satu misalnya berkaitan dengan serikat pekerja. Saya melihat ada beberapa peran serikat pekerja yang memang coba diminimalisir, dikurangi peran serikat pekerja. Nah, kalau kemudian ini terjadi, maka yang terjadi adalah pekerja akan secara langsung gitu ya berhadapan dengan pengusaha. Karena selama ini di dalam Undang-Undang Serikat Pekerja, di dalam Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, peran serikat pekerja itu sangat luar biasa. Di mana? Gitu ya. Satu, saya bisa tunjukkan bahwa serikat pekerja itu bisa mendampingi pekerja ketika terjadi konflik dengan pengusaha ke pengadilan hubungan industrial. Nah, ketika ini coba didampingi oleh serikat pekerja, maka peran serikat pekerja begitu penting di situ. Bayangkan kalau tidak ada serikat pekerja, maka buruh akan berhadapan secara langsung. Dia harus melakukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial sendiri. Kalau bayar lawyer juga tidak mungkin, karena hitung-hitungan soal hak komponen normatif upah jika atau pesangon jika di PHK ini cukup tidak rasional ketika kita ngomong soal tarif lawyer gitu. Sedangkan lembaga bantuan hukum itu juga terbatas, sehingga peran serikat pekerja menurut saya itu harus dipastikan ya ada di dalam ketika misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan gitu. Nah, yang kedua adalah soal mekanisme perizinan. Nah, kita tahu bahwa kalau saya jujur saya belum baca naskah akademiknya juga karena saya belum mendapatkan. Dulu ketika kita advokasi beberapa regulasi atau undang-undang, kita cukup mudah untuk mendapatkan misalnya naskah akademik dan rancangan undang-undang itu di websitenya DPR RI misalnya. Nah, karena saya sampai dengan sekarang otak-atik di websitenya DPR RI juga tidak ada. Kalau toh misalnya tidak ada, ya memang harus masuk link langsung di pansus begitu. Tetapi kalau kemudian melihat beberapa pasal di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka kita akan bicara soal bagaimana menyederhanakan perizinan. Karena semangatnya adalah semangat investasi. Tapi kalau kemudian semacam ini dengan menyederhanakan perizinan dan mengabaikan sisi ekologi, saya yakin ini juga akan berdampak terhadap masyarakat. Saya punya banyak pengalaman advokasi terhadap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Kita punya pengalaman gugat PT UN Semen Bersih, kita punya pengalaman gugat IMB salah satu hotel besar di Kota Semarang yang menurut Undang-Undang 32 tahun 2009
ya mekanisme perizinan, kajian lingkungan dalam hal ini adalah AMDAL dan dokumen UKL-UPR itu menjadi sarana penting untuk melihat sampai sejauh mana ketaatan dari perusahaan untuk memperhatikan soal lingkungan. Kalau ini juga tidak masuk di dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja, maka kita khawatir bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu soal ekonomi, soal ekologi, dan soal keadilan itu tidak tercapai. Jadi hanya prinsip ekonominya yang kemudian dikedepankan. Nah, inilah beberapa hal yang menurut saya penting bagi publik untuk terlibat, memahami secara lebih dalam soal rancangan undang-undang Omnibus Law. Tips saya adalah jangan mudah kita percaya dengan media sosial, karena media sosial itu informasi yang begitu luar biasa banyak gitu ya. Tetapi supaya kita tidak terjebak bahwa informasi itu adalah hoax, maka pastikan publik mengakses naskah akademik dan kemudian mendapatkan rancangan undang-undang Omnibus Law yang digedok terakhir kali itu di DPR RI, karena sumbernya yang membuat itu adalah DPR RI. Itu menurut saya tips bagi publik, kira-kira untuk melihat dampak bagi pekerja seperti apa, dampak terhadap ekologi seperti apa. Nah, biasanya kan kalau kita ngomongin Omnibus Law, terutama tentang UU Cilaka atau Cipta Lapangan Kerja yang sekarang disingkat lagi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, kita biasanya selalu membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang sempat viral begitu di media sosial, seperti misalnya perubahan upah, kemudian ada juga perubahan pesangon. Nah, sebenarnya perbedaan mendasar kedua undang-undang ini itu dalam hal ketenagakerjaan itu seperti apa sih, Pak? Tadi saya sudah sebut adalah soal peran serikat pekerja. Jadi ketika peran serikat pekerja itu dipangkas di dalam Undang-Undang Serikat Pekerja dan Undang-Undang 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka ini jelas akan berdampak terhadap pekerja, karena pekerja akan sendiri gitu ya. Dia tidak bisa didampingi oleh serikat pekerja ketika terjadi konflik dengan perusahaan. Yang kedua adalah serikat pekerja itu sangat penting di dalam proses perundingan, misalnya untuk membuat peraturan internal perusahaan. Ini jelas menjadi peran serikat pekerja. Nah, kalau kemudian ini sebagian pasalnya juga dihapus, dipangkas di dalam Undang-Undang tentang Serikat Pekerja dan Undang-Undang 2/2004 tentang PPHI, maka ini jelas berdampak terhadap pekerja. Yang kedua adalah soal upah. Di dalam Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan itu dikenal yang disebut sebagai upah minimum kota atau UMK. Ya. Jadi UMK itu adalah bagian dari komponen upah yang itu diputuskan biasanya menjelang akhir tahun. Kalau di Jawa Tengah berarti Gubernur Jawa Tengah mengesahkan usulan-usulan UMK di 35 kabupaten kota menjadi surat keputusan gubernur tentang upah minimum kota di 35 kabupaten. Nah, di dalam yang saya pahami di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak dikenal upah minimum kota, tetapi adalah upah regional. Gitu. Nah, kalau kemudian ini terjadi, maka kita akan bicara bagaimana antara kondisi faktual yang ada di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Mekanisme menentukan upah minimum kota itu menurutku juga luar biasa dilakukan oleh serikat pekerja, dilakukan oleh pekerja gitu ya, termasuk bersama dengan Dewan Pengupahan. Nah, kalau kemudian ini tidak diberikan ruang terhadap pekerja untuk berpartisipasi menentukan upah, maka kita jelas dampaknya seperti apa. Kita tidak bisa melakukan kontrol terlebih jauh lagi terhadap mekanisme penentuan upah begitu. Yang kedua, Undang-Undang 13 2003 itu sebenarnya langkah maju menurut saya. Misalnya saja soal mengatur pidana upah, ya. Di dalam Undang-Undang 13 ini barang siapa perusahaan yang tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
udah jelas kok ada pasal pidananya. Nah, kalau kemudian ini juga tidak tegas diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin disahkan, maka ini menjadi salah satu hal yang keprihatinan. Ini karena ini jelas akan berdampak terhadap serikat pekerja. Itu menurut saya beberapa hal untuk memahami soal beberapa klaster. Tetapi prinsip saya adalah coba publik pahami ini dengan membaca naskah akademik dan membaca rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terakhir yang diketok kemarin. Jadi janganlah hanya memakai sumber soal di media sosial gitu. Itu pesan saya. Nah, sekali lagi kita diingatkan untuk selalu mengecek apakah benar dari berita yang kita ambil di media sosial itu, apakah memang sudah teruji. Dan untuk cari amannya, kita dapat mengakses rancangan undang-undang mengenai RUU Cipta Kerja di link di bawah ini ya. Nah, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini kan biasanya mengatur mengenai bagaimana sih hubungan antara perusahaan dengan pekerja, posisinya seperti apa, bagaimana hubungannya terjadi. Nah, ketika memang RUU ini sudah benar-benar berjalan secara efektif, sebenarnya dampak terbesar yang akan dirasakan itu lebih ke pengusaha atau lebih ke karyawannya seperti itu? Ya, kalau lihat semangatnya rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini, maka semangatnya adalah semangat investasi. Kalau kita membaca semangat investasi, maka yang diuntungkan adalah corporate perusahaan. Contoh saja soal penyederhanaan perizinan. Siapa yang kemudian menerima manfaat? Jelas corporate. Bagaimana kemudian meminimalisir soal kajian AMDAL, izin lingkungan dan segala macamnya? Dampaknya pasti masyarakat gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa kira-kira yang kemudian harus dilakukan ketika undang-undang ini sudah disahkan loh ya, sudah diketok. Persoalan kontroversial, ada beberapa undang-undang yang pasal yang kemudian kontroversial, ada beberapa versi. Kemarin sudah berita di publik sudah diketok oleh DPR RI, dan sekarang bola itu ada di tangan Presiden karena 30 hari sejak DPR RI memberikan hasil kepada Presiden harus kemudian menyatakan sikapnya gitu ya, untuk ikut menandatangani atau kemudian membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, menerbitkan Perpu gitu. Atau yang kedua adalah upaya publik untuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini ke Mahkamah Konstitusi. Memang di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu memberikan ruang ya, ketika ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kita punya banyak pengalaman untuk melakukan uji materi. Ada Undang-Undang 27 tahun 2007 soal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemarin kita uji materi dan dikabulkan bertentangan dengan konstitusi gitu ya. Ada Undang-Undang 16 tahun 2011 soal bantuan hukum. Kita juga mengajukan diri sebagai pihak terkait dan memang menjadi langkah baru ya, menjadi hal yang menurut saya menarik untuk kemudian dilakukan. Tetapi kita tentu juga harus ingat bahwa energi untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi itu juga menjadi salah satu pertimbangan bagi publik untuk memilih jalan konstitusi. Kenapa? Saya melihat bahwa ketika undang-undang ini inkonstitusional, maka kita kontraproduktif kalau kemudian pilihan jalan kita adalah melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi ke Mahkamah Konstitusi itu kita hanya sebatas pengen membuktikan bahwa ada beberapa pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kalau kemudian kita lihat soal Omnibus Law ini sudah cacat proses. Saya tadi menyampaikan ada ketidakpenerapan asas keterbukaan menurut Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011. Sehingga kalau kemudian undang-undang ini sudah konstitusional, maka tidak tepat pula ketika kita melakukan dengan cara-cara konstitusional melakukan uji materi Mahkamah Konstitusi. Yang kedua pertimbangannya adalah coba searching di Google ya, statement Presiden ketika ada laporan
Mahkamah Konstitusi tahun 2019 termasuk ketika melantik hakim konstitusi. Di situ juga dijelaskan kok bahwa hakim konstitusi diminta dukungannya untuk mendukung soal Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau statementnya begini kita khawatir apakah MK ini memang benar-benar menerapkan prinsip independensi di dalam memeriksa dan memutus perkara gitu. Ya, layak kalau kemudian publik sampai dengan hari ini belum memilih jalan konstitusi dengan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan lagi adalah selama ini aksi ya itu sering dituding negatif ya. Selama ini yang muncul memang melakukan di branding melakukan perusakan terhadap fasilitas publik. Kalau ini saya sepakat ini adalah melanggar hukum. Ini adalah bagian dari tindakan anarkis. Tetapi kalau kemudian aksi damai gitu ya, dan memang gerakan ini dilakukan di beberapa daerah, maka ini juga jalan konstitusi bahwa hak untuk menyatakan pendapat di muka umum itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita, termasuk Undang-Undang soal pengeluaran pendapat di muka umum. Sehingga aksi itu bagian dari konstitusi. Jangan salah juga ketika publik melihat bahwa demo itu selalu memacetkan dan segala macamnya. Ini konstitusi kok gitu. Nah, memang anarkis bagian hal yang tidak diperbolehkan. Tetapi silahkan publik memilih jalannya sendiri. Apakah ingin melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau hanya sebatas aksi di jalan oleh beberapa wilayah di daerah seluruh Nusantara. Gitu. Ini pilihan bagi publik. Gitu. Ya, seperti yang kita tahu, jadi tadi dikatakan bahwa auranya sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk meningkatkan ketertarikan begitu untuk masyarakat segera melakukan investasi. Dibuktikan dengan banyaknya pasal-pasal yang seperti menghapuskan begitu kegiatan-kegiatan yang dirasa cukup merepotkan, misal saat kita mengurus UMKM seperti itu. Nah, apakah ini berarti masyarakat itu diminta untuk langsung membuat perusahaan dan bergerak, masa dari tadinya buruh itu mencoba membuat usaha sendiri? Apakah memang seperti itu yang pemerintah harapkan atau kira-kira seperti apa, Pak? Jadi kalau di dalam hukum itu saya mengambil teorinya Gustav Reduk ya, bahwa hukum itu harus memberikan kepastian hukum, bahwa hukum itu juga harus memberikan kemanfaatan bagi hukum. Hukum itu juga harus memberikan keadilan bagi siapapun. Jadi tidak memandang suku, agama, ras ya, termasuk kelompok-kelompok atau elemen masyarakat. Baik pengusaha, baik buruh itu memang harus mendapatkan keadilan, harus mendapatkan kemanfaatan ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan. Nah, pertanyaannya adalah ya, kalau saya, apakah ini yang diuntungkan pekerja atau pengusaha? Jelas penilaian saya, ini sangat menguntungkan pengusaha, tetapi meminimalisir soal hak pekerja. Sehingga menurut saya, teorinya Gustav Reduk soal kemanfaatan, keadilan dan juga bagi masyarakat ini tidak tercipta begitu. Sehingga secara kalau saya boleh berkesimpulan, ya ini memang undang-undang untuk korporat. Ya, semangatnya aja semangat investasi, walaupun di dalam teori hukum ini tidak boleh dilakukan. Gitu. Semuanya harus menerima manfaat. Tapi faktanya memang ini lebih condong kepada perusahaan untuk memudahkan investasi begitu. Tapi mengabaikan sisi ekologi. Tadi saya sampaikan soal penyederhanaan mekanisme perizinan. Dan ini mengabaikan juga soal hak normatif pekerja, begitu. Itu kesimpulan saya. Nah, sebenarnya salah satu poin yang tidak kalah populer begitu adalah adanya upah buruh per jam, gitu. Nah, sebenarnya kalau kita menghubungkan Undang-Undang Omnibus Law ini dengan dari sisi teknologi begitu sebenarnya, nah kemudian Omnibus Law ini juga memberikan akses begitu ya kepada tenaga kerja asing maupun negara-negara asing untuk melakukan investasi di Indonesia seperti itu. Nah, apakah ini berarti pasar tenaga kerja itu harus
mempertandingkan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing secara langsung begitu, karena kan tidak ada larangan untuk seorang investor dia bawa sendiri nih tenaga kerja dari negaranya seperti itu. Ya, ini isu yang menarik bagi saya karena kebetulan saya presidium KIARA, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Kita tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena di dalam undang-undang ini memberikan ruang bagi investasi asing, termasuk kapal asing, bisa melakukan penangkapan ikan di Indonesia. Ini menurut saya menjadi sesuatu yang keprihatinan. Kenapa? Karena kita belum sampai pada tahap bagaimana negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan nelayan tradisional. Ya. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu juga mengatur soal investasi di laut begitu. Kita menolak soal pemberian ruang untuk melakukan penangkapan ikan oleh kapal asing karena kita belum sampai pada tahap bisa mensejahterakan nelayan tradisional. Nelayan tradisional kita masih menggunakan peralatan yang sangat tradisional, melakukan penangkapan ikan hanya sebatas di wilayah pesisir, ya. Menurut Undang-Undang 27 tahun 2007 yang disebut sebagai wilayah perairan pesisir itu 0 sampai dengan 12 mil ke arah laut. Kita masih melakukan penangkapan di daerah itu. Bahkan mungkin hanya sebatas pada 4 sampai 6 mil, belum sampai maksimal 12 mil karena keterbatasan alat tradisional. Bagaimana kemudian ketika kapal asing diperbolehkan melakukan penangkapan di sini? Kita akan berkompetisi dengan kapal-kapal asing yang memang dari sisi peralatan mereka sangat modern gitu dibandingkan dengan nelayan kita yang masih sangat tradisional. Ini contoh juga bahwa kenapa kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini memang di satu sisi menguntungkan investasi, tapi di satu sisi yang lain itu pengabaian terhadap hak nelayan, hak pekerja, termasuk di dalamnya adalah tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan gitu ya, atau sustainable development. Karena ada 3 parameter yang bisa diukur, secara ekonomi, secara keadilan, dan secara ekologi. Ini masih secara ekonomi. Gitu. Nah, terakhir nih Pak, jadi jika memang Presiden itu masih memiliki hak untuk mereview kembali Undang-Undang Cipta Kerja ini selama 30 hari sejak disahkan seperti itu berarti kan pasti ada waktu sampai bulan depan. Nah, jika memang pada akhirnya Presiden ini menentukan untuk tetap menerima Undang-Undang Omnibus Law ini, kita sebagai fresh graduates begitu ya, dimana ini kan sudah kondisi corona seperti ini, pencari pekerjaan juga sangat sulit, masih dihantam dengan Undang-Undang Omnibus Law ini, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi Omnibus Law? Ya, satu menurut saya pemerintah pusat harus peka terhadap aspirasi-aspirasi yang ada di berbagai daerah. Contoh konkret kemarin saya baca pemerintahan Jawa Timur ya, itu juga mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk menangguhkan terlebih dahulu Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan. Dan ini juga harus diapresiasi. Harapannya di beberapa daerah aspirasi masyarakat ini juga dituangkan di dalam bentuk surat yang harapannya masing-masing kepala daerah juga memang harus mengirimkan surat ke pemerintah pusat sebagai wujud mengakomodir kepentingan aspirasi masyarakat. Yang kedua adalah ada banyak ruang yang tadi saya sampaikan apa yang dilakukan gitu. Ketika merespon kepekaan ini, maka pemerintah pusat dalam hal ini bola kan ada di tangan Presiden. Karena 30 hari sejak surat pengesahan dari DPR RI ke Presiden itu bolanya di tangan Presiden. Maka Presiden yang kemudian harus bersikap pengen menangguhkan kembali ini atau kemudian memang membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kita ruang-ruang ini yang menurut saya juga penting bagi publik untuk tahu, untuk mengawasi. Persoalan nanti jalan lain memang harus melakukan uji
ke materi ke Mahkamah Konstitusi, ini juga tidak menutup kemungkinan karena memang ini sudah diatur di dalam undang-undang. Walaupun saya pesimis. Kenapa? Karena statementnya Presiden sendiri ketika melakukan mensikapi laporan MK 2019 itu juga tegas meminta kepada Hakim MK untuk mendukung Omnibus Law begitu. Sehingga menurut saya ya ini uji publik ya untuk bagaimana berpartisipasi menentukan kebijakan gitu. Silahkan dengan jalan konstitusi. Banyak cara dilakukan dengan aksi yang tidak anarkis, dengan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, dengan melakukan partisipasi ruang-ruang yang memang sudah ada dan disediakan menurut undang-undang. Jadi demikian dialog hukum dengan Pak Karmana. Kembali lagi kita diingatkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kembali membuka ikatan kita tentang pasar tenaga kerja yang harus segera kita hadapi. Bahkan saat ini pasar tenaga kerja pun tidak hanya didominasi nih oleh warga lokal, tetapi juga kita harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing seperti itu. Nah, kita tahu bahwa saat ini persaingan kerja semakin sulit. Oleh karena itu, kunci untuk memenangkan persaingan ini adalah memiliki skill tentunya, biar perusahaan tetap melirik teman-teman nih sebagai calon tenaga kerja yang potensial seperti itu. Nah, salah satu skill yang sedang digaungkan itu adalah skill mengenai programming. Karena apa? Seperti yang kita tahu bahwa terutama COVID ini kan membuat kita sadar bahwa kita sekarang sudah berada di era digitalisasi. Banyak perusahaan bahkan masih tetap membuka lowongan mengenai tenaga-tenaga ahli coding untuk membantu pekerjaan mereka dalam hal digitalisasi. Oleh karena itu, yuk siapkan skill coding kamu. Nah, TAS Official dalam hal ini berkomitmen untuk membantu teman-teman yang akan mengembangkan skill, terutama dalam bidang programming ini, dengan menghadirkan suatu layanan baru yang bernama TAS Academy. Nah, jadi TAS Academy ini adalah sebuah solusi begitu untuk pekerja maupun calon pekerja yang sedang belajar dan ingin nih memenangkan persaingan kerja melawan tenaga kerja asing untuk bekal investasi di masa depan. Nah, saat ini TAS Academy telah meluncurkan kursus berbahasa Python, di mana bahasa ini adalah bahasa ibu. Nah, di TAS Academy pembelajarannya berbasis project, sehingga teman-teman akan lebih mudah nih untuk belajar dan mengantongi skill untuk memenangkan persaingan kerja. Nah, link untuk kursus silakan klik di deskripsi, segera daftar untuk mendapatkan diskon-diskon menariknya. Nah, terima kasih Pak Karman atas waktunya. Terima kasih kembali. Dialog yang sangat memberi banyak sekali pengetahuan baru. Nah, demikian segmen Gorengan Tekno pada kesempatan kali ini. Tak lupa kami selalu mengingatkan untuk selalu cek dan recek berita-berita yang ada di media sosial kamu, termasuk apabila kami melakukan kesalahan dalam menyampaikan informasi. Nah, jadi gimana nih pendapat kamu soal Undang-Undang Omnibus Law ini? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera.